Cek 1 2 3. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu kembali di channel Bang Re tentunya ya. Dan kali ini guys, ini ada salah satu berita yang agak viral dan agak sensitif juga. Jadi gimana guys ya, mau share juga gimana, tapi ini adalah salah satu apa guys ya, menurut aku sih mengecewakan ya kedua-dua pihak ya, antara Indonesia dan Malaysia guys. Sebab aku sendiri pun merasa geram banget bila mendengar berita seperti ini ya. Jadi ya kita share guys ya, agar tidak apa ya sih, agar ramai yang tahu dan tidak ingin mengikuti jejak orang ini gitu guys ya. Alright, di sini ada channel daripada ini guys. Ini adalah Kak Ika. Beliau ini sudah berada di Malaysia cukup lama guys ya, sebab dia suaminya orang Malaysia dan dia sudah berkiprah di Malaysia banyak sekali tentang hal-hal pemulangan TKI ataupun pemulangan warga Indonesia yang berada di Malaysia itu banyak diuruskan oleh beliau guys ya. Dan ini channel beliau, tajuknya ini guys yang aku bikin salfok ini ya, kayak parah-parah. Cewek Indonesia jual, nah ini guys lihat, di Malaysia tertangkap kan. Gila kan, ini tamparan banget kan bagi kita warga Indonesia ini guys. Aduh sorry guys. Jadi ini salah satu tamparan banget bagi kita warga Indonesia ya. Apalagi warga Indonesia di Malaysia ini kan cukup banyak guys, cukup banyak banget. Dan ini cewek loh menjual diri gitu ya. Wow, sangat disayangkan sekali ya. Ini kenapa bisa terjadi dan motifnya dia ini menggunakan apa gitu loh untuk masuk ke Malaysia ini. Kalau permit kerja kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Wah, sangat menarik sekali guys. Mari kita akan tengok video daripada Kak Ulan dari channel ini guys. Link ada di description untuk kalian pengen nonton video langsung ya. Sebab di channel beliau ini mengisu apa ya, membahas tentang isu-isu tenaga kerja, isu-isu tentang para TKI yang berada di Malaysia gitu guys ya. Jadi tak perlu berlengah masa lagi, jom kita play videonya. Bismillahirrahmanirrahim and play. Ya udah, biar kasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Breaking News. Sebuah berita yang mengejutkan. Imigresen tumpaskan sindiket pelacuran didalangi mami warga negara Indonesia. Berita ini dikeluarkan langsung oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Kerajaan Mami ini ada salah satu, kalau di Indonesia namanya germo guys ya, germo ya. Ini bahasa kasar ya. Itu mami itu adalah ketua yang mendalangi semua aktivitas sindiket ini guys ya, dan ditumpaskan oleh kerajaan Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi wow, tamparan banget gitu loh. Kenapa mami daripada Indonesia dan membawa orang-orang Indonesia untuk bekerja seperti ini gitu. Wah, gila ya. Wah, harus ditumpaskan ini bener-bener guys. Malaysia tidak main-main dalam memberantas segala bentuk praktek prostitusi di Malaysia. Kali ini Jabatan Imigresen telah berhasil memberantas satu sindiket pelacuran yang didalangi oleh warga asing dan telah menahan 36 orang asing. Sindikat prostitusi ini ditumpas dalam sebuah operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitaran Kuala Lumpur dan Selangor pada jam 11.30 malam tanggal 9 Februari 2023 yang lalu. Pasukan operasi telah menyerbu 3 buah lokalisasi pusat hiburan dan rumah transit yang ada di Selangor serta Kuala Lumpur. Hasilnya seramai 36 orang individu telah ditahan. Mereka yang tertangkap sebagai pekerja seks komersial terdiri dari 27 wanita Indonesia, 2 wanita Vietnam, 4 wanita Thailand, seorang lelaki Bangladesh yang merupakan pelanggan dan 2 lelaki warga Malaysia yang bekerja sebagai security. Kesemua tahanan. Oke guys, ternyata ini bukan hanya Indonesia aja ya, ada warga Vietnam, ada warga Thailand, dan ya di sini juga ada warga Malaysia tapi jadi security ya. Tapi itu guys, dalangnya ini loh. Wow, ini bentar lagi puasa guys. Harap-harap ini dikempur terus lah ya, biar tidak menjadikan asbab keburukan kepada sebuah negara ya. Ya dimanapun guys ya, dimanapun ya, ini bukan hanya di Malaysia aja, di Indonesia, di lain-lain negara itu pasti
apa hal-hal seperti ini ataupun case-case seperti ini tuh pasti ada guys. Walaupun melalui jalan tikus, walaupun melalui lorong-lorong, walaupun melalui online, itu pasti ada. Susah untuk dibendung memang ya kayak gini ya. Jadi itulah harapannya kita ini masyarakat guys. Kita ini jika nampak sesuatu hal-hal yang seperti ini report aja gitu ya, agar terjadi tindakan para ini ya, para jabatan immigration, para polis kayak gitu langsung sergap kayak gitu guys ya. Sebab membahayakan masyarakat gitu lah, bisa menjerumuskan gitu guys ya, bahaya banget ini ya. Ya tak kira dimanapun itu pasti ada guys. Lanjut. Anak ini berumur antara 18 tahun hingga 34 tahun. Operasi ini merupakan hasil dari pengintaian yang dijalankan sebelumnya. Sindikat prostitusi ini didalangi oleh seorang wanita warga negara Indonesia yang biasa dipanggil dengan Mami. Mami atau sang mucikari inilah yang berperan utama untuk menjaga, mengatur jadwal, dan mengurus wanita-wanita warga asing ini menjalankan aktivitas pelacuran di beberapa buah lokasi hiburan malam. Wanita-wanita Indonesia ini awalnya masuk ke Malaysia sebagai pelancong dengan menggunakan pas lawatan sosial. Pas lawatan sosial ini diberikan untuk tujuan melancong, tetapi mereka menyalahgunakannya untuk menjalankan aktivitas tidak bermoral di negara Malaysia. Keuntungan yang diraup dari aktivitas layanan ranjang ini telah menghasilkan uang yang banyak sekali. Diperkirakan sekitar hampir 3 juta ringgit Malaysia. Modus operandinya adalah dengan menjanjikan pekerjaan di Malaysia kepada wanita-wanita warga asing yang telah diatur untuk memasuki Malaysia untuk dijadikan pekerja seks. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu bahwa mereka akan menjadi PSK di Malaysia ini, dan mereka harus membayar antara RM5.000 hingga RM6.000 kepada ejen untuk bisa bekerja sebagai PSK di tempat karaoke, tempat biliar, dan hiburan malam lainnya. Pengecekan melalui sistem Jabatan Imigrasi Malaysia ke atas semua tahanan mendapati terdapat 5 orang warga asing yang terdiri daripada seorang wanita Vietnam dan 4 orang wanita Indonesia yang berada di dalam senarai hitam atau mereka sudah di blacklist sebelumnya, dan mereka telah memasuki negara Malaysia melalui sindikat yang menyelundupkan pati ke negara Malaysia. Bahkan terdapat juga 1 orang wanita yang telah ditangkap dan ditahan sebelum ini dan saat ini juga masih dalam proses sidang di mahkamah. Entah mengapa masih dalam proses sidang, tapi ia bisa menjadi seorang PSK. Harga untuk mendapatkan layanan seks yang ditawarkan adalah dengan harga antara RM400 hingga RM500 untuk 1 jam. Dan mereka biasa beroperasi antara jam 10 malam hingga jam 3 pagi. Cara untuk mendapatkan layanan ini adalah pelanggan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Barang bukti yang turut disita dalam operasi ini adalah handphone, bungkusan, kondom, pelincir, sex toys, kartu akses kamar, dan lain-lain. Saya sampai nggak tega nyebutnya. Kesemua yang diperiksa dan ditahan akan diproses hukum karena telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, Akta Pemperdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran atau ATIPSOM, dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Saat ini, kesemua tahanan warga negara asing telah berada di depo Imigresen Semenyi, Selangor, dan 2 orang warga negara Malaysia turut ditahan untuk siasatan di bawah akta yang sama. Jabatan Imigresen Malaysia akan terus memburu sindikat yang terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang menyalahi undang-undang. Tindakan tegas akan dikenakan kepada semua orang yang didapati melanggar kesalahan di bawah akta yang berkaitan. Astagfirullah, ini kapan selesainya ya kasus-kasus seperti ini? Aku pun tak tahu. Sekian Breaking News kali ini, saya Ika Wulandari. Sampai jumpa. Oke guys, itu saja ya videonya, cukup singkat dari Mbak Ika ini, dan itu breaking news di channel beliau guys ya, dan selalu membagikan informasi-informasi terupdate gitu guys ya. So gimana guys pandangan korang nih ya? Ini bentar lagi puasa guys ya, tapi itulah ada yang sudah blacklist tapi tetap bisa masuk. Nah, ini kan dibalik semua itu ada sindikat agent yang bisa membawa masuk gitu kan. Padahal sudah blacklist, nyata-nyata itu tidak boleh memasuki negara Malaysia kan, dan semua itu berpaspor pelancong, kunjungan wisata, tapi alhasil di sana bekerja seperti ini gitu guys ya. Ya ini makanya jika pelancong ini harusnya memang benar-benar
pintu masuk ini ya, pintu masuk ini harus benar-benar diperketat lah menurut aku ya, agar tidak ada celah untuk alasan melancong tapi di sana bekerja. Ini bukan hanya menjelekkan image sesuatu negara guys ya, tapi ini ya generasi kita bro, kita takut generasi kita nantinya gitu ya. Tapi alhamdulillah di situ itu ya, masih alhamdulillah pula ya. Tapi di situ itu kebetulan yang datang itu pelanggannya ialah warga Bangladesh guys ya, warga Bangladesh ya. Memang kita tahu sendiri bahwa warga luar, warga negara-negara asing lainnya itu juga banyak di Malaysia, dan itu bisa hadir untuk apa guys ya, untuk hiburan di situ, dan pemesanan bisa melalui WA, Telegram guys. Jadi mungkin ini memang tertutup untuk mengelabuhi para petugas ya, sebab sekarang ini semua bisa menggunakan aplikasi untuk booking semua ini guys ya. Tapi itulah sangat disayangkan sekali guys ya, ini warga Indonesia banyak banget di sini, gila. Sedih aku guys kalau lihat kayak gini ya, padahal ini harusnya itu ya memang susah banget guys untuk dibendung kasus-kasus seperti ini, case seperti ini di Indonesia juga banyak guys. Tapi ya itu di di disergap, ditangkap, besok ada lagi, disergap, ditangkap, besok ada lagi, dan itu terus gitu terus kan. Kita nggak tahu kapan ini semua selesai gitu ya. Tapi intinya ya itu guys, kita harus mendidik mentality anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar tidak terjerumus ke tempat-tempat yang negatif seperti ini. Bahkan takutnya nanti saudara-saudara kita ada yang ikut di apa ya, bekerja seperti ini kan. Waduh gila men, sedih banget lah ya, sebab kerja yang bagus kan banyak gitu loh. Tapi kenapa memilih kerja seperti ini? Tapi of course gajinya cukup mahal gitu, per jam aja 400 ringgit kan per jam. Gila men, inilah godaan akhir zaman ya, serius. Bukan hanya di Indonesia aja, di Malaysia, di Thailand lagi lah ya kan. Dan itu di setiap negara pasti ada guys, pasti ada lah. Itulah, semua itu ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik gitu kan ya. Jadi semua itu kesinambungan gitu guys. Yang penting kita berada di golongan yang mana, itu aja guys ya. So kita itulah, pikirkanlah jika berbuat sesuatu. Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal seperti ini guys ya. Dan ya anehnya itu kalau melancong ya, pesanan ya bagi teman-teman semua, kalau memang datang melancong ya melancong aja, lepas itu pulang gitu ya. Kalau memang mau kerja di sana, masuk dengan cara yang benar, melalui agent yang benar, dan bekerjalah dengan yang baik di negara orang. Jangan mempermalukan negara sendiri kayak gini guys ya. Sedih guys, ini malu banget masuk media kan, jabatan imigresen Malaysia, gila man. Masya Allah. Ya udah guys, mungkin sekian dulu ya untuk perkongsian kali ini. Jadi ya itu aja, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti ini guys ya. Mari kita sama-sama didik mentality anak-anak kita, agar ya mentality yang paling utama guys, dan kita harus mendidiknya dengan cara yang bagus, baik dan benar. Oke guys, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.